Dulu. Oh. Oke, alhamdulillah di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya yang mana dia juga suka dengan bakso. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai bakso yang dapat menambah wawasan saya untuk membuka nanti usaha saya, yaitu bakso. Oke, Teh Ana, menurut Teh Ana, bakso seperti apa yang paling banyak diminati oleh masyarakat pada umumnya? Menurut saya bakso yang banyak diminati yaitu bakso yang tidak dicampuri oleh bahan kimia seperti borak ya. Nah, kebanyakan pedagang zaman sekarang itu banyak terjadi kecurangan karena ingin mendapat keuntungan besar, yaitu dengan menggunakan borak. Nah, borak ini apa sih? Nah, borak ini yaitu semacam semacam senyawa kimia yang berbentuk kristal yang tidak berbau, terus stabil di dalam ruangan. Nah, borak ini biasanya digunakan untuk bahan deterjen. Nah, misalkan gitu, borak ini masuk ke dalam tubuh kita, maka apa yang terjadi pada tubuh kita kan akan buruk gitu pada tubuh kita, bisa mengakibatkan 1, gatal-gatal, 2, keracunan, 3, gangguan pada pencernaan, yang keempat, iritasi pada paru-paru, yang kelima, lebih buruknya yaitu bisa mengakibatkan kematian. Oh, jadi intinya itu jangan baksonya itu harus murni ya Teh, dari daging dengan tepung, dengan jangan ada bahan-bahan kimia gitu. Ya. Oke, yang kedua Teh Hana, saya minta saran gimana sih cara memasarkan bakso. Itu ada beberapa cara, cuman sisi saya minta pendapat Teh Hana gimana caranya memasarkan bakso itu langsung diminati oleh masyarakat. Menurut saya yang banyak diminati masyarakat yaitu memperdagangkan secara langsung. Misalnya kita menyewa ruko di sana, terus kita harus memastikan tempat itu strategis untuk usaha kita gitu, Terus yang kedua bisa juga dengan promosi lewat media sosial, karena itu paling Cepat. paling cepat tersebar gitu usaha kitanya. Yang ketiga yaitu dengan gerobak. Mungkin kalau misalkan kita usaha baru usaha baru, itu cara itu yang paling tepat mungkin pakai gerobak, karena orang-orang tuh kebanyakan mager di males keluar rumah, jadi kita mempromosikannya lewat gerobak itu gitu. Oke, yang terakhir Teh Ana, saran untuk saya dalam memulai usaha bakso, apa aja sarannya? Paling di sini saya mau memberikan saran yaitu untuk membuat bakso, untuk membuat baksonya untuk membuat bakso untuk membuat baksonya ya. Yang pertama, kita harus memilih daging yang bagus atau yang fresh gitu. Contohnya kita mau membuat bakso sapi nih. Nah, kita harus memilih bakso sapi yang fresh. Jadi jangan yang dari freezer kalau bisa ya. Jadi harus ke pasar langsung, kan biasanya kalau kita beli langsung ke pasar itu dagingnya fresh ya. Nah, itu yang pertama, itu memilih daging yang bagus. Yang kedua itu memilih daging, kalau bisa paha belakang sapi. Nah, yang ketiga yaitu memilih bumbu untuk adonan daging tersebut, untuk adonan bakso. Misalnya bumbu-bumbunya yaitu kayak bawang putih, garam, lada bubuk, gula, bawang merah, merica tuh lada ya. Terus tuh kaldu bubuk. Yang terakhir itu tepung, untuk tepung khusus bakso. Nah, itu tuh gunanya untuk
mengenyalkan bakso. Jadi nggak usah kita tuh memakai bahan kimia untuk mengenyalkan bakso tersebut, tapi bisa juga dengan tepung khusus bakso itu. Oh, gitu. Jadi intinya dalam berdagang atau berbisnis kita harus jujur dan harus meyakinkan masyarakat kalau bahan jualan kita itu atau usaha kita itu adalah halal gitu. Oke, makasih Teh Ana sarannya dan waktunya. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.